Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi bisnis, yaitu sistem informasi yang memainkan peran penting dalam mendukung berbagai fungsi dan tingkatan dalam organisasi bisnis. Sistem informasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda dari para manajer di berbagai area bisnis. Jenis-jenis sistem informasi yang pertama DESIM, yaitu menyediakan informasi umum yang dibutuhkan oleh para manajer. Dan untuk CIE dirancang khusus untuk digunakan oleh para manajer tingkat strategis perusahaan. Dan untuk yang ketiga, sistem informasi fungsional yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi unik dari masing-masing area bisnis. Selanjutnya, di sini ada organisasi fisik dan virtual. Sistem informasi juga disesuaikan dengan organisasi fisik perusahaan. Inovasi dalam teknologi informasi telah memungkinkan terbentuknya organisasi virtual. Kegiatan perusahaan dilakukan tanpa batasan lokasi fisik. Selanjutnya di sini ada organisasi layanan informasi, yaitu yang pertama ada unit layanan informasi. Dalam perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya informasi yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Kepala petugas informasi yang bertanggung jawab atas sumber daya informasi yang berada di layanan informasi, sementara manajer area pengguna bertanggung jawab atas sumber daya informasi yang ada di area pengguna. Selanjutnya ada spesialis informasi. Spesialis informasi adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab penuh waktu untuk berkontribusi pada ketersediaan sumber informasi di perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada informasi yang umum meliputi yang pertama ada analisis sistem, yaitu bekerja dengan pengguna untuk membangun sistem baru dan meningkatkan sistem yang sudah ada. Yang kedua ada administrator basis data, bertanggung jawab basis data dengan tugas-tugas utama. Yang ketiga ada webmaster, bertanggung jawab atas konten dan penyajian situs web perusahaan, menjaga komunikasi dengan perusahaan dan pelanggan. Yang keempat ada spesialis jaringan, bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membangun jaringan komunikasi data yang menghubungkan sumber daya. Kelima ada programmer, menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan. Yang keenam ada operator, yaitu mengoperasikan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer, mainframe, dan server. Baik, selanjutnya di sini ada tim proyek, yaitu semua spesialis informasi ini biasanya digabungkan dengan perwakilan organisasi pengguna untuk membentuk tim proyek yang mengembangkan sistem. Para spesialis juga bertanggung jawab untuk memelihara sistem setelah diimplementasikan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Nah, struktur organisasi sebagai suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Nah, struktur organisasi yang merupakan tipikal dari operasi terpusat. Nah, struktur khusus ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah menugaskan analisis sistem dan pemrograman tertentu untuk pengembangan sistem baru dan analis sistem dan pemrograman lainnya untuk pemeliharaan sistem yang ada. Nah, setiap kelompok dikelola oleh seorang manajer di tiap divisi. Nah, selama tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasikan banyak sumber daya informasi mereka dengan mengalokasikan ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang kepada unit-unit tersebut untuk memutuskan bagaimana sumber daya tersebut akan digunakan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi informasi. Selama tahun 1990-an, bahwa baik sentralisasi maupun desentralisasi memiliki kelebihan masing-masing. Nah, perusahaan-perusahaan besar berusaha mencapai struktur organisasi yang terdesentralisasi secara terpusat. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IT perusahaan untuk membuat keputusan mengenai infrastruktur IT dan wewenang kepada area bisnis untuk membuat keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area mereka. Lalu, para peneliti SIM mengidentifikasi 3 struktur inovatif yang disebut model mitra, model platform, dan model yang dapat diskalakan. Model mitra adalah bahwa layanan informasi bekerja sama dengan area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi
untuk mencapai sebuah inovasi bisnis. Yang kedua, model platform adalah bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif memulai inovasi bisnis, tetapi akan menyediakan sumber daya IT sehingga inovasi dapat dicapai oleh area bisnis. Yang terakhir yaitu model yang diskalakan. Nah, model yang terukur mengakui bahwa sumber daya harus diperoleh segera setelah peluang pasar muncul dan harus segera dilepaskan ketika peluang itu tidak ada lagi. Menjaga biaya tetap seminimal mungkin. Komputasi pengguna akhir. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui dulu apa itu komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir adalah suatu konsep yang memungkinkan pengguna akhir untuk berinteraksi secara langsung dengan komputer dan mengembangkan sendiri sistem informasi yang mereka butuhkan. Nah, komputasi pengguna akhir ini telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan komputer. Dulu, kita bergantung dengan spesialis informasi untuk mengakses data yang kita inginkan atau perusahaan inginkan. Namun, kini dengan meningkatnya kemampuan pengguna, ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang sangat terjangkau dan dapat kita jumpai di mana-mana, serta kebutuhan untuk mengatasi antrian layanan informasi, AUC memungkinkan kita untuk mengembangkan dan mengelola sistem informasi kita sendiri. Meskipun demikian, peran spesialis informasi tidak serta-merta hilang. Mereka kini lebih berperan sebagai konsultan ataupun fasilitator yang membantu kita dalam merancang, mengembangkan dan memelihara sistem yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga di sini AUC adalah tentang keseimbangan antara kemandirian pengguna dan dukungan ahli yang memungkinkan kita memanfaatkan teknologi informasi secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Nah, di sini terdapat keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas dan sistem-sistem yang rumit, yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area tersebut. Lalu yang kedua yaitu mempersempit jarak komunikasi. Ketika pengguna mengembangkan aplikasi mereka sendiri, maka tidak akan terdapat jarak komunikasi karena tidak ada kebutuhan untuk berkomunikasi. Demikian pula ketika pengguna mengembangkan sebagian dari sistem mereka, jarak ini akan menyempit. Lalu terdapat juga resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama yaitu sasaran sistem yang buruk. Nah, pengguna akhir dapat menerapkan komputer pada aplikasi-aplikasi yang seharusnya dijalankan dengan cara lain seperti secara manual. Lalu yang kedua yaitu sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Nah, ketika pengguna akhir tergesa-gesa dalam menyiapkan dan menjalankan sistem, mereka cenderung mengabaikan kebutuhan untuk mendokumentasikan rancangannya sehingga sistem tidak dapat dipelihara. Lalu yang ketiga yaitu pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Nah, ketika tidak ada kendali pusat atas akuisisi peranti keras dan peranti lunak, bisnis pada akhirnya dapat mendapatkan peranti keras dan peranti lunak yang tidak sesuai. Lalu yang keempat, hilangnya integritas data. Nah, pengguna akhir mungkin tidak melakukan pertimbangan yang tepat saat memasukkan data mereka ke dalam basis data perusahaan yang kemudian digunakan oleh pengguna lain dengan asumsi bahwa data tersebut benar. Hasilnya adalah output yang terkontaminasi yang dapat merusak keputusan manajer. Lalu yang kelima yaitu hilangnya keamanan. Pengguna akhir dapat tidak menjaga data dan peranti lunak mereka. Lalu yang keenam yaitu hilangnya kendali. Di sini pengguna mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyelaraskan dengan suatu rencana yang akan memastikan dukungan komputer bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Jadi di sini terdapat yang pertama pengetahuan pengembangan sistem. Jadi jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem meliputi yang pertama yaitu pengetahuan komputer, yakni kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan informasi, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain.
Lalu yang ketiga yaitu dasar-dasar bisnis, yakni topik-topik yang biasanya terdapat di dalam mata kuliah inti S1 dan S2, bisnis, akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, SIM, dan operasi. Lalu yang keempat yaitu teori sistem, yang menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Lalu yang kelima yaitu proses pengembangan sistem, yang terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Lalu yang keenam yaitu pembuatan model sistem, yang terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Nah, lalu selanjutnya ada keahlian pengembangan sistem yang meliputi yang pertama keahlian komunikasi yang melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Lalu yang kedua yaitu kemampuan analitis yang melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Lalu yang ketiga yaitu kreativitas, yakni penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Lalu yang keempat yaitu kepemimpinan, yakni kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Sebelumnya telah diidentifikasi sumber daya informasi perusahaan yang meliputi perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga ada spesialis informasi, keempat ada pengguna, kelima ada fasilitas, keenam basis data, dan yang ketujuh informasi. Beberapa sumber daya informasi tersebut itu mewakili gudang penyimpanan pengetahuan yang berharga, seperti perangkat lunak, yang menyimpan pengetahuan dalam bentuk proses dan prosedur perusahaan. Lalu yang kedua ada basis data, yang menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dan informasi yang mempresentasikan sumber daya fisik dan operasional perusahaan. Lalu yang ketiga ada pengguna dan spesialis informasi, yang menyimpan pengetahuan dalam bentuk yang telah dibahas sebelumnya, seperti literasi komputer dan informasi, fondasi bisnis, serta teori sistem pengembangan dan pembuatan model sistem. Perusahaan sendiri seringkali menganggap bahwa manajemen pengetahuan atau knowledge management atau biasa yang disingkat sebagai KM itu sebagai suatu sistem lain yang perlu untuk dikembangkan. Sistem seperti KM ini berfungsi untuk menciptakan, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada pengguna yang tepat. Mengelola selanjutnya ada otomatisasi kantor. Selama lebih dari 50 tahun terakhir ini, istilah otomatisasi kantor sering muncul dalam perjalanan komputasi bisnis. Otomatisasi kantor atau Office Automation atau biasa disingkat sebagai OA, itu merujuk pada teknologi seperti komputer untuk mengotomatisasi berbagai tugas di lingkungan kantor. Nah, konsep ini sendiri dimulai pada tahun 1960-an ketika IBM memperkenalkan istilah pengolah kata yang mencerminkan fokus pada pemrosesan kata dalam aktivitas kantor. Otomatisasi kantor sendiri meliputi seluruh sistem elektronik, baik yang bersifat formal ataupun informal, yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara orang di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Sehingga salah satu keuntungannya adalah menciptakan saluran komunikasi yang memungkinkan interaksi individu di kedua lingkungan tersebut. Awalnya, otomatisasi kantor sendiri dirancang untuk membantu staf kesekretariatan dan administrasi. Namun, seiring meningkatnya keterampilan dan pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa aplikasi ini itu dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Sehingga, kini para manajer dan para profesional menggunakan aplikasi otomatisasi kantor seperti email dan konferensi video untuk berkomunikasi serta berkolaborasi. Sehingga, kebutuhan mereka akan aplikasi ini setara dengan staf administrasi. Baik, saya akan membahas mengenai kantor maya. Nah, seperti yang telah dibahas pada slide-slide sebelumnya mengenai OA atau Office Automation, dan kemampuan OA untuk menghubungkan orang secara elektronik membuka pintu-pintu baru dalam bagaimana pekerjaan kantor itu dilaksanakan. Nah, kemampuan OA ini memunculkan yang namanya konsep kantor maya atau virtual office. Kantor maya memampukan pekerjaan kantor dilaksanakan di mana saja, asalkan terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh satu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Nah, konsep ini dimulai dengan telecommuting
dan disempurnakan oleh konsep hoteling yang akan saya bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Baik, konsep kantor maya yang pertama adalah telecommuting. Nah, telecommuting dia tuh hanya berfokus pada kelas pekerja kantor tertentu saja yang bisa melakukan pekerjaannya tanpa harus ke tempat kerja atau bekerja dari rumah. Nah, telekomuter yang pertama adalah para ilmuwan komputer seperti programmer sistem yang dapat mengembangkan perangkat lunak tanpa harus datang ke kantor atau tempat kerjanya. Nah, telekomuting ini membawa keuntungan dan kerugian tersendiri, di mana keuntungannya yang pertama dari sisi pegawai dapat lebih fleksibel dalam bekerja, dia dapat membagi atau menentukan jadwal kerjanya sendiri, asalkan dapat memenuhi target ataupun deadline yang ada. Terus keuntungan yang lainnya itu perusahaan yang menerapkan konsep ini, dia memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan komunikasi para telekomuter dibandingkan dengan lingkungan kantor biasa. Nah, kemudian kerugian atau dampak negatif yang bisa timbul dari penerapan telekomuting, yang pertama itu adanya kemungkinan karyawan merasa menjadi anggota organisasi yang kurang dianggap penting. Asalnya karena sifat telekomuting yang terisolasi, di mana karyawan tidak datang ke kantor dan tidak ada interaksi dengan rekan kerja yang lainnya, sehingga bisa saja ada rasa bahwa ia kurang dianggap penting dalam perusahaan, sehingga ia diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah atau work from home. Kemudian kerugian lainnya adalah kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir, dan bisa juga meningkatnya ketegangan dalam keluarga, apalagi untuk yang sudah berkeluarga, bisa saja karena pekerjaan di bawah rumah, sehingga pekerjaan yang harus dilakukan dalam rumah seperti terabaikan, sehingga bisa saja ada ketegangan antar pasangan, antar orang tua dengan anak dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari telekomuting berkembang namanya konsep hoteling. Nah, kalau telekomuting tadi dia hanya berfokus pada kelas pekerja kantor tertentu saja yang bisa bekerja tanpa harus datang ke kantor. Sedangkan kalau konsep hoteling memampukan seluruh karyawan untuk melakukan pekerjaannya dari rumah dan hanya datang ke kantor bila mana dibutuhkan saja. Nah, disebut hoteling dikarenakan perusahaan menyediakan suatu fasilitas kantor yang terpusat yang dimodelkan seperti hotel. Karena dimodelkan seperti hotel, maka para karyawan yang membutuhkan penggunaan fasilitas tersebut, mereka harus melakukan reservasi atas fasilitas dengan sumber daya dukungan tertentu yang diinginkan, berdasarkan atas pekerjaan yang harus ia lakukan. Nah, hoteling ini memiliki keuntungan di mana pemanfaatan sumber daya dan ruangan lebih efektif dan fokus lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Sedangkan risikonya adalah meliputi anggapan adanya kehilangan untuk memperoleh bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi. Adanya hilangnya perasaan berada dalam satu komunitas karena tidak ada interaksi dengan rekan kerja, dengan atasan dan sebagainya, dan potensi dampak negatif pada budaya korporat atau budaya perusahaan. Baik, saya akan bahas mengenai keuntungan dan kerugian kantor maya. Nah, ada beberapa potensi keuntungan dari penerapan kantor maya. Pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah. Ini dikarenakan sebagian bahkan hampir seluruh pekerja yang bekerja dari rumah, maka perusahaan tidak membutuhkan kapasitas kantor yang begitu besar, sehingga memungkinkan turunnya biaya untuk sewa maupun untuk perluasan kantor. Apabila pekerja yang dipekerjakan makin banyak. Kemudian kedua, biaya peralatan yang lebih rendah, di mana sebagai ganti dari memberikan seperangkat peralatan kantor pada setiap orang, para karyawan dapat saling berbagi peralatan dengan cara yang sama seperti para partisipan dalam satu jaringan area lokal berbagi sumber daya komputasi.
Kemudian keuntungan yang bisa dicapai, yang ketiga itu berkurangnya penghentian maupun penundaan pekerjaan. Ya misalnya ketika terjadinya hujan, banjir, dan semacamnya menjadikan karyawan agak terhambat untuk dapat melakukan perjalanan ke tempat kerja atau kantor secara fisik. Aktivitas perusahaan dengan penerapan kantor maya dapat terus berjalan, asalkan ada sambungan internet yang memadai, maka pekerjaan dapat tetap dilanjutkan. Yang terakhir itu adanya kontribusi sosial dari perusahaan, di mana kantor maya memungkinkan perusahaan mempekerjakan orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki peluang untuk bekerja, di mana orang-orang dengan cacat tubuh, manula, dan para orang tua dan anak-anak masih kecil dapat bekerja dari rumah. Oleh karena itu, kantor maya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengekspresikan kepedulian sosialnya. Nah, selain adanya potensi keuntungan, ada beberapa dampak negatif yang juga dapat terjadi dengan penerapan kantor maya. Jadi yang pertama itu rendahnya moralitas karyawan, di mana dengan penerapan kantor maya maka tidak ada interaksi secara langsung antar rekan kerja maupun antar pekerja atau karyawan dengan atasan, sehingga tidak adanya umpan balik positif, umpan balik secara langsung antar sesama rekan kerja maupun antara atasan dengan si karyawannya, sehingga akan mempengaruhi moralitas karyawan. Kemudian kedua, adanya kekhawatiran akan risiko keamanan, yaitu risiko keamanan data dan informasi perusahaan, di mana dengan penerapan sebagian bahkan seluruhnya pekerja melakukan pekerjaannya dari rumah atau tidak masuk ke kantor, maka data dan informasi perusahaan itu pasti dikirimkan kalau sekarang melewati jaringan internet. Tentu saja adanya peluang intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan sebenarnya untuk mencuri data maupun informasi yang dikirimkan melalui internet tersebut. Organisasi maya dan dampak sosialnya. Munculnya organisasi maya dipicu oleh keberhasilan penggunaan kantor maya yang mendorong para visioner untuk memperluas konsep ini ke seluruh organisasi. Organisasi maya dirancang agar operasinya tidak terikat pada lokasi fisik tertentu, melainkan menggunakan teknologi untuk menghubungkan orang, sumber daya, dan ide secara dinamis. Kantor maya dan organisasi maya bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga memiliki dampak besar pada masyarakat. Konsep ini sangat menarik bagi industri yang berfokus pada informasi, ide, dan kecerdasan yang dikenal sebagai triwan ekonomi. Contoh industrinya meliputi pendidikan, kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Dampak sosialnya yang pertama itu perubahan cara hidup. Dengan semakin banyak perusahaan yang mengadopsi model kantor maya, cara hidup dan bekerja masyarakat akan berubah. Kebutuhan akan gedung-gedung tinggi dan transportasi massal dapat berkurang. Hal ini menciptakan kota yang lebih tenang, nyaman, dan ramah untuk dihuni. Yang kedua itu industri terkait. Sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan konsultasi beradaptasi dengan model ini, memberikan nilai tambah berupa informasi dan kecerdasan. Yang ketiga, pendidikan dan keterampilan. Untuk sukses dalam triwan ekonomi, individu perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Institusi pendidikan mulai memasukkan teknologi informasi dalam kurikulum untuk mempersiapkan siswa. Namun, perubahan ini hanya bisa terjadi jika semua orang terlibat. Partisipasi aktif dari individu serta dukungan lembaga pendidikan dan pemerintah sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan organisasi maya. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Pengembangan sistem informasi telah mengalami perubahan besar dari waktu ke waktu. Awalnya semua pekerjaan pengembang dilakukan oleh para ahli atau spesialis. Namun seiring perkembangan teknologi, pengguna akhir mulai terlibat dalam proses ini, bahkan mampu mengembangkan sistem sendiri tanpa bantuan spesialis.
Selain itu, cara kerja organisasi juga berubah secara signifikan. Jika sebelumnya pekerjaan harus dilakukan di lokasi fisik seperti kantor, kini teknologi dan jaringan komunikasi memungkinkan pekerjaan dilakukan dari mana saja. Hal ini melahirkan konsep organisasi maya, di mana kolaborasi dapat dilakukan meskipun para pekerja berada di lokasi yang berbeda.